Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, satu lagi video dari Indosport. Video kali ini menerangkan tentang apa sih lampu UV dan buat apa sih kita menggunakan lampu tersebut. Oke, sedikit penjelasannya seperti ini. Sebenarnya seperti yang telah kita ketahui kan, sinar UV itu berasal dari matahari, ya kan? Berasal dari matahari. Di mana matahari itu memancarkan sinar UV dan radiasi, sebenarnya itu bahaya buat kita. Bahaya buat kita. Seperti pada iklan-iklan itu, iklan-iklan untuk kulit, hand body kah atau untuk wajah kah, itu kan mereka selalu menggembar-gemborkan bahwasanya perlindungan dari sinar UV, dari sengatan sinar UV, karena itu bisa membuat flek hitam atau membuat, bahkan paling seriusnya bisa membuat kanker pada kulit kita. Wah, bahaya tuh. Semakin takut untuk keluar. Sebenarnya Allah sudah ciptakan perlindungan untuk kita itu di dalam bumi. Ini katakanlah bumi ya. Katakanlah bumi. Ini ada sangkut pautnya. Jadi ini penjelasannya biar lebih mudah untuk kita tangkap, insya Allah. Di mana matahari ini memancarkan radiasinya, UV-nya, sedangkan Allah ciptakan perlindungan di sini yang biasa kita kenal itu adalah atmosfer bumi, ya kan? Sebenarnya atmosfer bumi ini adalah kumpulan dari ozon, kumpulan dari ozon. Ozon itu kalau nama kimianya, molekulnya adalah O3 ya, O3 ozon itu. Nah, sebenarnya kan di dalam bumi ini terdapat banyak sekali oksigen. Karena itu di bumi banyak sekali kehidupan, bukan? Banyak sekali oksigen. Ketika oksigen ini terpapar oleh radiasi matahari, oleh UV, jadi oksigen ini akan menangkap radiasi tersebut, sehingga akan berkurang radiasi itu, sehingga nyampe kepada kita itu, nyampe sesampainya ke permukaan bumi, radiasi dari UV ini sudah mulai berkurang. Maka dari itu UV itu jadi bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi bermanfaat. Kalau terlalu banyak, andai kala Allah tidak ciptakan ini, oksigen tidak ada, langsung kita terpapar oleh UV, bisa bahaya, bisa kanker, atau bahkan bisa, yang jelas perubahan molekul semuanya bisa terjadi. Alhamdulillah, karena oksigen ini, sehingga ketika nyampe di batasan oksigen, UV ini tertangkap oleh oksigen, sehingga sebagian yang masih terus berjalan ke permukaan bumi, dia sudah sedikit, tidak sebanyak dari mataharinya langsung. Buktinya, seperti kita semakin ke atas permukaan bumi, kita katakanlah di gedung tinggi sekali atau di gunung, di puncak gunung, semakin ke atas kita semakin agak sesak nafas ya, seperti kurang oksigen ya. Ya karena memang kurang oksigen, semakin ke atas semakin sedikit oksigen. Semakin ke bawah semakin banyak oksigen. Semakin banyak O2, oksigen itu O2 ya. Oksigen itu adalah O2. Jadi semakin ke atas
semakin kita ke atas permukaan bumi, semakin terdapat banyak O3-nya karena lebih dekat dari matahari. Banyak ekstraksi O3-nya. Banyak ekstraksi O3-nya. Semakin ke atas semakin banyak O3, maka dari itu kita kekurangan oksigen, ya kan, semakin tinggi. Nah, jadi seperti itu. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya seluruh makhluk yang hidup itu butuh oksigen, bahkan di dalam air pun seperti ikan itu terdapat oksigen. Semakin tidak ada oksigen, sudah tentu. Nah, dari sanalah UV ini bekerja. Lampu UV ini adalah lampu UV. Lampu UV ini bekerja. Dia adalah replika dari sinar matahari. Jadi replika dari sinar matahari. Saya jelaskan sedikit tentang cara kerjanya. Saya hapus ya. Mungkin gambarnya saja yang saya hapus. Jadi seperti ini. Lampu UV. Lampu UV itu seperti matahari. Lampu UV ini saya aplikasikan kepada laminar airflow. Saya aplikasikan pada laminar airflow untuk inokulasi. Lampu UV ini memancarkan radiasi UV yang tentunya bahaya untuk kita. Tidak disarankan kita bekerja ketika atau sambil lampu UV itu hidup. Bahaya untuk kita. Jadi aplikasinya adalah hidupkan dulu untuk mensterilisasi ruangan yang kita buat kerja inokulasi. Hidupkan kurang lebih 30 menit atau beberapa menit. Kemudian barulah matikan. Ya kan? Barulah matikan. Biarkan dulu, jangan bekerja, biarkan dulu kondisi mati kurang lebih 1 atau 5 menit. Itu fungsinya untuk supaya berganti oksigen, karena O3-nya masih tetap ada. Itu akan bahaya. Seperti ini penjelasannya langsung. Lampu UV. Lampu UV memancarkan seperti matahari radiasi. Tentunya di dalam ruangan laminar airflow kita atau ruangan inokulasinya kita itu pasti ada oksigennya, bukan? Pasti ada oksigennya. Nah, oksigen tersebut karena terpapar oleh lampu UV ini, oksigen itu menangkap radiasi dari lampu UV. Menangkap radiasi sehingga akan berubah menjadi seperti di atmosfer. Akan berubah menjadi ozon. Karena menangkap ini atau O3. Makanya setelah ketika lampu UV hidup, kita akan mencium sesuatu yang agak tajam. Yang agak tajam. Nah, itulah O3. Ozon, yang biasa disebut ozon. Maka dari itu, jadi ketika setelah lampu UV dimatikan, maksud kami, biarkan dulu untuk tidak menjadi ancaman buat kita O3-nya itu. Karena lumayan bahaya. Nah, kurang lebih seperti itu pekerjaan lampu UV. Ini saya juga ingin memperkenalkan satu alat lagi. Ini adalah ozon. Dia cuma penghasil ozon. Hanya penghasil ozon tanpa ada sinar yang terlihat. Nah, alat ini fungsinya dia hanya menghembuskan ozon. Ini ada lubang 1, ada lubang 2, ada lubang 3. Lubang 2 dan 3 ini dia menyedot atau inlet oksigen udara, kemudian dihembuskan, dikeluarkan menjadi O3, menjadi ozon. Fungsinya ini untuk sterilisasi juga saya aplikasikan kepada inkubator saya. Jadi fungsinya dia supaya untuk membunuh mikroorganisme yang berhasil masuk ke dalam inkubator saya. Sedangkan untuk lampu UV saya aplikasikan kepada laminar airflow saja. Seperti itu. Bagusnya lagi alat ini dia ada 4 pilihan, ada 4 mode. Yang saya pakai adalah mode 5 menit hidup dan 1 jam mati. Jadi insya Allah 5 menit itu, jadi dia kerjanya 5 menit hidup. Setelah 5 menit hidup dia akan mati selama 1 jam.
Jadi 5 menit adalah waktu durasi untuk membunuh mikroorganisme yang berhasil masuk ke dalam inkubator. Kemudian 1 jam dia mati, kondisi mati, akan mati selama 1 jam. Dan waktu 1 jam itu akan berkesempatan untuk menyalin atau mengisi, merefill ulang oksigen masuk ke dalam inkubator. Kenapa demikian? Karena jamur, miselium jamur juga butuh oksigen. Semua makhluk yang hidup butuh oksigen. Jadi kalau kita hajar terus selama 24 jam pakai ozon, mampus itu. Miselium akan mampus tentunya. Nah, insya Allah selama 5 menit sudah mampu untuk mensteril ruangan inkubator, sedangkan waktu 1 jam mati, dia sudah merefill ulang oksigen di dalam inkubator. Dia akan loop, akan berulang-ulang terus seperti itu. 5 menit hidup, 1 jam mati. 5 menit hidup, 1 jam mati. Saya setting demikian memang sesuai dengan pilihannya. Ini pilihan 4. Ini pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, di sini ada hembusan ozon. Matikan aja ya. Agak tajam aromanya. Nah, kurang lebih demikian. Semoga bermanfaat penjelasannya bagi saudara-saudara semuanya yang berkecimpung dalam dunia jamur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas waktunya.